Pemirsa, sejumlah fakta persidangan terpampang jelas dalam sidang lanjutan ketiga Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil sengketa Pilpres 2019. 17,5 juta DPT bermasalah tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Apa saja fakta terkait dengan sidang ketiga kemarin? Eko Frima Andani akan membahasnya dalam segmen Fact Check. Eko, silahkan. Ya, Egan, memang menarik jika kita membahas babak demi babak dalam sidang sengketa Pilpres 2019 ini. Apalagi dalam sidang ketiga kemarin yang baru selesai jam 5 pagi tadi, beberapa pernyataan saksi terbantahkan dalam sidang kali ini. Seperti 17,5 juta DPT bermasalah. Nah, dalam sidang sengketa Pilpres yang ketiga ini bisa disebut sebagai sidang Pilpres yang paling melelahkan. Sejauh ini total 20 jam persidangan yang dimulai dari pukul jam 9 hingga pukul 5 subuh tadi baru selesai. Dan ada total 14 orang saksi fakta dan juga 2 orang saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Selain hujan interupsi juga, ada juga pemaparan sidang dan juga fakta sidang ketiga ini juga diwarnai dengan aksi penarikan saksi. Awalnya, tim BPN ini, tim Prabowo Sandi mengajukan 15 orang saksi fakta. Dan setelah disumpah, ada 2 orang saksi bernama Betty Krisnanti dan juga Rizda Mardiana yang ditarik, mereka digantikan dengan Said Didu dan juga aktivis HAM Haris Azhar. Namun belakangan, Haris Azhar juga menolak untuk memberikan kesaksian. Kemudian di sidang ketiga ini juga masih saja diwarnai dengan alat bukti yang tidak lengkap. Atau bahkan bisa dibilang karena tidak ada, majelis hakim meminta alat bukti untuk dilengkapi terlebih dahulu. Kemudian juga dari 14 orang saksi yang dihadirkan, saya merangkum ada beberapa pernyataan saksi yang menarik untuk digali. Salah satunya yang bernama Agus Maksum ini. Pernyataan Agus Maksum yang benar-benar bisa digarisbawahi ialah adanya 17,5 juta DPT bermasalah. Ia merupakan Direktur IT tim BPM Prabowo Sandi. Dalam kesaksiannya Agus menyebut DPT bermasalah ini. Jika tim majelis hakim menanyakan apa dasar hukum Agus berasumsi dari analisis datanya, ia memberikan jika Agus telah menganalisis data yang merupakan data tersebut berasal dari tim BPN sendiri. Agus menuding 17,5 juta suara DPT bermasalah ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung paslon 01. Namun ketika majelis hakim kembali menanyakan apa landasan untuk membuktikan 17,5 juta DPT memilih 01, Agus tidak bisa membuktikan. Kemudian majelis hakim juga menanyakan apakah Agus melihat ke lapangan. Agus juga menjawab hanya berdasarkan analisis data di meja saja. Begitu juga halnya ketika ditanya mana buktinya 17,5 juta suara ini bermasalah. Agus menyatakan jika setelah menyerahkan, namun ketika ditanya mana buktinya, majelis hakim tidak mendapatkan bukti, yakni bukti P155, yakni bukti yang menyatakan adanya 17,5 juta DPT bermasalah. Majelis hakim tentu meminta adanya bukti 17,5 juta DPT bermasalah ini, tentu data yang sangat besar. Dengan adanya bukti ini nantinya majelis hakim akan membandingkan data yang dimiliki oleh KPU, begitu juga data yang dianalisis oleh Agus. Namun hingga akhir persidangan, Agus pun belum bisa menyerahkan alat buktinya. Tim kuasa hukum pun menyatakan jika alat bukti sendiri belum selesai dan masih belum siap dijilid. Kemudian juga kesaksian lain, juga belum lagi ada saksi yang bernama Idam Amiruddin. Ia merupakan konsultan analisis database. Ia mengklaim menemukan kejanggalan DPT setelah mendapatkan salinan dari DPP Partai Gerindra. Idam menilai ada 4 jenis rekayasa data kependudukan dalam DPT. Ini mencakup baik NIK siluman, pemilih di bawah umur, pemilih ganda, dan juga NIK kecamatan rekayasa. Sampel yang diambil ini terjadi di Bogor dan juga Sulawesi Selatan. Dan seperti NIK rekayasa ganda, maksudnya saksi di sini adalah pengkodean nomor induk kependudukan yang tidak sesuai aturan, yakni Undang-Undang Administrasi Kependudukan, atau saksi menilai rekayasa ini seharusnya tidak berada, atau nomor induk kependudukan rekayasa ini seharusnya tidak berada di Bogor, tapi ada di Bogor saat pemilihan. Namun KPU pun membantah, sebenarnya faktanya bukan nomor induk kependudukan siluman, melainkan adalah nomor induk kepemilihan pindahan. Begitu juga
KPU juga membantah apakah saksi melakukan pengecekan di lapangan, apakah nomor induk keseluman yang dituduhkan itu melakukan pencoblosan. Saksi kembali membantah jika tidak melakukan pengecekan ke lapangan. Kemudian, fakta lain juga adalah saksi Idam juga masih kekeh jika ada masalah pemilih siluman, seperti adanya 9,5 juta pemilih dengan tanggal lahir sama. Padahal dari pernyataan yang dikeluarkan atau aturan yang ditulis oleh Kementerian Mendagri nomor 19 tahun 2010 berisi tentang formulir dan buku pendaftaran aturan Dukcapil ditulis memang sesuai dengan tanggal, bulan, dan lahir. Jika pemohon tidak mengetahui tanggal lahir, harap ditulis 01 bulan atau bisa disamakan tanggalnya pada bulan Juli saja atau pada bulan Desember. Itu sudah disepakati. Sebenarnya permasalahan DPT ini sudah selesai, baik itu dari saksi kubu 01 Jokowi Ma'ruf Amin dan juga saksi dari kubu 02 Prabowo Sandi. Sebenarnya tidak ada permasalahan DPT. Semua kubu menyepakati jika permasalahan DPT juga telah selesai. Termasuk juga adanya 9,8 juta suara dengan tanggal lahir yang sama. Karena banyak masyarakat kita khususnya yang sudah tua-tua berada di kampung tidak mengetahui kapan tanggal lahir mereka. Mereka hanya tahu tahun lahir tapi tidak mengetahui kapan tanggal lahir mereka. Kemudian juga Idam juga masih kekeh jika data yang dianalisisnya merupakan data yang benar. Ia menyatakan jika seluruh TPS di Sulsel terdapat NIK ganda dan juga rekayasa. Kemudian juga sempat juga digali lagi apa rekayasa dan juga NIK ganda tersebut. Kemudian ia menyatakan ada contohnya NIK ganda paling banyak terjadi di Bogor, Jawa Barat. Namun pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum tim KPU pun menyatakan, Anda tahu tidak siapa pemenang di Sulawesi Selatan dan juga pemenang di Bogor, Jawa Barat? Faktanya adalah dalam Pilpres lalu, yakni Pilpres 2019 lalu, pemenang di Pilpres 2019 adalah tim Prabowo Sandi, menang 57% di Sulawesi Selatan dan Jokowi Ma'ruf Amin 43%. Kemudian juga Prabowo Sandi juga unggul 170.000 suara dari Jokowi Ma'ruf Amin di Bogor, Jawa Barat. Memang sangat rancu sekali jika seorang saksi yang seharusnya untuk menguatkan kubu paslon 02, tapi sebenarnya pernyataan dari saksi tersebut malah membantahkan atau menjatuhkan hasil Pilpres yang menguntungkan sebenarnya untuk Pilpres Capres 02, yakni Prabowo Sandi. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas paparan yang Anda sampaikan dalam Fact Check Eko Frima Andani.